Haleluya. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang luar biasa. Mari kita lambaikan tangan kita untuk orang berdiri kanan dan kiri kita. Haleluya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Tuhan pada pagi hari. Mari saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari kita angkatkan penyembahan kita bersama-sama pada pagi hari ini. Bawa hati kita yang rindu akan hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita menyembah bersama-sama. Angkatkan suara kita bersama-sama. Angkatkan hati dan doa kita. Suara hati kita, kerinduan kita untuk menyembah Dia pada pagi hari ini. Dan Tuhan hadir di kita pada hari ini. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku.
Kehadiran-Mu akan memberkati kami. Kehadiran-Mu akan menguduskan setiap pribadi yang ada di dalam ruangan ini. Bapa di surga, hadirlah Engkau Tuhan di dalam ibadah kami ini, supaya ketika kami memuji Engkau, ketika kami menyembah Engkau, ketika kami memuliakan nama-Mu, Engkau Allah yang hidup, yang berkuasa di atas puji-pujian bangsa Israel. Engkau juga yang bertata di atas pujian kami pada hari ini. Oleh karena itu ya Bapa di surga, biarlah segala pujian, hormat dan syukur yang dinaikkan oleh anak-anak-Mu pada hari ini di tempat ini, sungguh Engkau berkenan supaya segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Karena tidak ada Allah yang lain yang patut dipuji, disembah dan dimuliakan. Hanya Engkau, Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang hidup. Engkau kekal selama-lamanya. Terpuji Bapa di surga, terpujilah Yesus. Biarlah Bapa di surga, kemuliaan-Mu nyata di dalam pujian kami, sehingga Bapa di surga, apapun yang ada pada diri kami, semuanya bersumber daripada Allah Tritunggal, Allah di dalam Yesus Kristus yang bertahta. Hari ini Engkau kiranya memberkati kami, menguduskan setiap pribadi kami, supaya dari awal pertengahan hingga akhir daripada ibadah ini hanya kami tabiskan di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan Roh yang kudus. Semua katakan amin. Bagi kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan itu baik. Amin. Oke, apabila saya katakan God is good, kita katakan all the time. Oke, God is good. All the time. All the time. God is good. Haleluya. Mari kita datang ke baiknya. Tuhan itu baik. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama.
kebaiknya dengan hati bersyukur kedapat berharapnya dengan hati bersuka cita dan diharapkan dapat baiknya Tuhan baginya kehidupannya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, kepada Tuhan sebab Dia baik bahwasanya selamanya yang sesedianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik bahwasanya selamanya yang sesedianya. Kebaiknya dengan hati bersyukur kedapat berkaranya dengan hati bersuka cita dan diharapkan dapat baiknya Tuhan baginya kehidupannya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik bahwasanya kekuatan dan emas putih yang menuntut kami dan selamatkan kita. Kita teruskan memuji Tuhan yang baik. Haleluya. Tuhanlah yang Tuhan dan emas putih. Dari gunung batu dan keselamatan hanya padamu hatiku percaya. Kaulah gunanya Kaulah pelindungnya. Selalu bersyukur cintamu padaku dan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun berdosa sungguh beraja, namun kasih setiamu yang berikanku.
Kuasa Kudus itu dalam kehidupan kita. Karena Dialah Yesus Kristus Tuhan kita yang berkuasa di atas kehidupan kita. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan.
Adik-adik kami Tuhan, Bapa kami ucap syukur terima kasih karena kemurahan-Mu, anugerah-Mu Tuhan yang telah memampukan kami pada hari ini untuk datang bersama, di mana kami mengangkatkan hati kami, hidup kami Tuhan untuk memuji, mengagungkan nama Allah Tuhan Yesus Tuhan Tuhan kami. Diberkatilah kami Tuhan dalam kami mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Hamba mengaku tidak ada apa-apa, balikin hamba di bawah salib-Mu Tuhan, yang Engkau ditinggikan, hamba direndahkan Tuhan. Bukakan hati rohani kami, mata rohani dan telinga rohani kami Bapa, supaya lewat firman untuk jalan makan hidup dalam depan kami sebagai dasar pengharapan kami dan Engkau Tuhan tentunya yang telah menebus dan telah memiliki kami. Terima kasih Tuhan atas karya-Mu di depan kami, kemenangan mujizat-Mu di depan kami pada hari Bapa. Sudah hamba kami yang berdoa-Mu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan diselamatkan menebus kami. Semua jemaat katakan amin. Berikan kebukaan yang gemuruh. Terima kasih tim worship. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom, selamat pagi. Shalom. Haleluya, kita puji Tuhan karena hari ini kita sehat dan kuat, dapat bernafas, mana itu adalah kemurahan Tuhan dalam depan kita ya. Dan terima kasih untuk bersama pada hari ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kita dunia ini, apa yang kita mau, apa yang kita cari, ya. Mungkin kita kata, oh pastor, kami mau memiliki yang begini. Nah, pada pagi ini kita akan melihat firman Tuhan. Apa yang kita perlu yang sebenarnya dalam depan kita, ya. Siapakah tak mau bahagia? Ada orang berkata kalau memiliki rumah besar, simpenan uang yang banyak dalam bank, maka pasti akan bahagia. Benarkah itu? Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur 1. Di dalam Mazmur 1 pasal 1 ayat 1 hingga 6. Kalau orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di dalam orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sikam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Berjulang pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Pagi ini saya akan menarikan tema firman Tuhan yang berkata kebahagiaan yang benar. Seperti mana saya katakan tadi, di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, baik yang di dunia luar, memang kita merindukan sesuatu yang kita tambahkan untuk pribadi kita, untuk keluarga kita, yaitu mencari kedamaian, mencari kebahagiaan. Siapa yang mau bahagia? Angkat tangan. Ya pasti semua mau bahagia. Siapa di sini mengalami kebahagiaan? Sudah mengalami happy? Ya. Ada orang menganggap kalau dia happy dia harus ketawa hari-hari ya. Betul juga teman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat ya. Apakah itu pasti kalau kita bergedai kita ketawa-tawa ya? Jangan orang katakan nanti kita mirip. Ya, kebahagiaan ini adalah pertama adalah takut akan Tuhan. Bagaimana orang yang takut akan Tuhan? Dia tidak menurut jalan orang fasik. Arti fasik ini adalah orang tidak beriman, orang tahu namun tidak melakukan firman Tuhan.
buta dengan sengaja, membenarkan diri, serakah, menyombongkan diri, mencari kesalahan, lebih mementingkan adat daripada firman Tuhan. Pura-pura beribadah, mencari kesucian luar saja, mengajar tetapi tidak melakukan, suka dihormati. Ini sikap orang fasik. Dan kebahagiaan yang benar ini harus kita singkirkan semua perkara hidup yang fasik ini, supaya dalam kita mau kebahagiaan yang benar dalam kita, saudara. Pasti kalau hal kefasikan ini masih dalam kehidupan kita, pasti kita tidak mengalami kebahagiaan yang benar. Itu adalah kebahagiaan yang palsu. Banyak orang tampil di depan hanya dilihat dia hanya orang ini hebat dalam ketampilan dia, tapi dalam lubuk hatinya, di dalam kehidupannya, dia tidak memiliki kebahagiaan yang benar. Dan yang kedua, takutkan Tuhan untuk memiliki kebahagiaan yang benar adalah tidak menurut jalan orang berdosa. Orang dosa adalah melakukan kejahatan, pelanggaran hukum. Ini kehidupan orang yang berdosa. Kalau ada sikap kita masih dalam melakukan kejahatan, walaupun kita diakui sebagai anak Tuhan, yang telah menjadi orang Kristen sudah bertahun, tapi masih melakukan kejahatan, itu adalah kebahagiaan yang tidak benar. Yang ketiga, takut akan Tuhan untuk memiliki kebahagiaan yang benar adalah, untuk memiliki kebahagiaan yang benar adalah tidak menurut jalan orang pencemooh. Arti pencemooh sini adalah aktif mengejek dan menghina sesama. Karena menganggap dirinya yang paling benar, dia akan mampu memutar balik kata dan fakta tanpa merasa bersalah, hanya untuk memuaskan keinginannya untuk mencemooh siapa saja yang berbeda pendapat atau pandangan dengan dirinya. Di dalam Amsal 13:1 katakan, berkata bahwa mereka yang tidak akan mendengar hadikan dan nasihat untuk bertobat dari kejahatannya. Mereka tidak suka ditegur oleh karena kejahatan yang mereka lakukan. Amsal 15 ayat 12. Saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, untuk kita memiliki kebahagiaan yang benar, takut akan Tuhan itu adalah menjauhkan kefasikan, sikap berdosa, dan juga pencemoohan. Ini harus kita singkirkan, kikiskan dalam depan kita. Walaupun kita sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, sudah dibaptis, sudah mengalami pembaharuan di depan kita, mengalami mujizat Tuhan, kesembuhan Tuhan, mengalami berkat Tuhan dalam keluarga kita. Tapi kalau sikap ini masih dalam depan kita, itu tidak meyakinkan kita ada seorang yang bahagia yang benar. Jadi jauhkan semua kepentingan, serakah, mementingkan diri sendiri. Kadang-kadang dalam kepimpinan ada juga salah sikap dalam kita mengatur dalam acara ataupun aturan gereja yang patut kita patuhi. Tetapi dalam keadaan ini ada juga sikap-sikap sebagian orang yang mau dirinya saja yang dibenarkan, sehingga dia tidak tahu menyadari orang lain sakit hati. Ini adalah kebahagiaan yang tidak benar. Harus disingkirkan supaya kita memiliki sebetul-betulnya kebahagiaan yang benar di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Yang kedua, kebahagiaan yang benar, selain kita takut akan Tuhan, menjauhkan segala kefasikan, sikap berdosa dan pencemooh, yaitu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mari kita lihat dalam Matius 7:24 hingga 25.
Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Terusnya, yaitu pedang. Tetapi tiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, dia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Untuk kita memiliki kebahagiaan yang benar adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Apakah selama ini kita mendengar dan melakukan firman Tuhan? Atau hanya melakukan, membacakan firman Tuhan setiap pagi, merenungkan, berdoa, tapi tidak mempraktekkan? Maksud melakukan, mempraktekkan kehidupan kita. Mana langkah pertama tadi? Firman Tuhan menegur umat Israel dalam Keluaran 20, di mana dia memberikan hukum 10 itu pada Musa di Gunung Sinai. Jangan berzina, jangan semuanya. Ini harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, tapi harus melakukan. Kalau sikap ini masih dalam depan kita, pasti ini tidak akan memberikan kebahagiaan yang benar dalam depan kita. Untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan adalah yang pertama, hidup yang memiliki semangat. Dalam kita melakukan, mendengar dan melakukan firman Tuhan, milikilah hidup yang semangat. Karena semangat ini memberikan kekuatan, kemampuan. Apalagi yang kita tahu pada sesuatu keadaan di COVID ini, yang menular bahkan di negeri jiran kita Sabah, banyak yang kena penyakit. Kadang-kadang walaupun kita sudah percaya Tuhan, jika kita tidak memiliki semangat, pasti kita akan merasa, oh, untuk apa lagi pergi sembahyang di gereja? Ada alasan. Memang kerajaan telah memberikan peraturan untuk kita dalam PKPP dan juga yang lain, menjaga SOP. Tapi dalam situasi keadaan ini, sebagai umat Tuhan, dalam kita memiliki kebahagiaan benar, harus mendengar, melakukan yang memiliki semangat. Walaupun situasi keadaannya memungkinkan kita rasa takut, khawatir. Yang kita tengok dalam Facebook, hal-hal yang terjadi di luar sana, milikilah semangat supaya kita tetap memiliki kebahagiaan yang benar itu, damai, sukacita daripada Tuhan, dengan melakukan firman Tuhan itu dengan semangat. Yang kedua, mendengar firman Tuhan, hidup kita tak akan tersesat. Di luar firman Tuhan, hidup kita akan tersesat, karena dunia ini adalah dunia yang menyesatkan. Dunia ini adalah dunia yang sedang mengarah kita pada hal-hal yang salah dan sesat. Perceraian sudah dianggap biasa saja, perzinahan dianggap biasa saja, dan segala macam kejahatan sudah dianggap normal. Sementara saya menyediakan firman Tuhan, saya juga sempat untuk mendengar firman Tuhan di dalam YouTube. Di dunia luar sekarang ini banyak hal-hal yang terjadi. Perceraianlah, kejahatan yang boleh kita nampak kadang-kadang mata kita sendiri. Nah, untuk memiliki kebahagiaan benar itu, kita harus ingat, jangan kita sesat. Kadang-kadang dalam kita mengalami situasi hari ini, pikiran kita akan berjalan. Apakah Tuhan masih ada? Apakah Tuhan masih memimpin umatnya? Sedangkan dalam keadaan penularan COVID-19 ini, di manakah Tuhan? Ini akan membuat kita banyak pertanyaan. Kalau kita tidak
mendengar dan melakukan firman Tuhan, pasti kita akan tersesat. Yang ketiga, kebahagiaan yang benar adalah karena mendengar firman Tuhan akan mengalami mujizat. Alkitab berkata bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa sesuai iman kita akan terjadi pada kita. Berarti waktu mendengar firman Tuhan, iman kita akan bangkit, dan waktu iman kita bangkit, disitulah hidup kita akan terus melihat mujizat terjadi. Roma 10 ayat 17. Untuk kita memiliki kebahagiaan yang benar, dengarlah firman Tuhan dan lakukan. Karena firman Tuhan ini dapat mempengaruhi hati kita. Karena firman Tuhan ini dapat menimbulkan iman pengharapan dalam kita. Karena firman Tuhan dapat berkuasa untuk menyelamatkan orang. Dalam Roma 1 ayat 16. Jadi hiduplah di dalam firman Tuhan, mendengar dan melakukan, supaya hidup kita tidak akan tersesat, supaya hidup kita tidak akan kecewa di dalam hidup ini. Yang terakhir, yang ketiga, untuk memiliki kebahagiaan yang benar adalah mempunyai tujuan hidup. Di mana yang saya katakan tadi, pemulaan, apa artinya hidup ini? Apa tujuan hidup kita? Untuk mengarahkan kebahagiaan yang benar di depan dalam keluarga kita, pasti ada visi dan misi kita. Seperti mana gereja kita dulu bermain, mempunyai visi, di mana kita mau melayani Tuhan, baik dalam penginjilan, bahkan dalam kelompok. Itu adalah visi kita untuk memenangkan jiwa. Nah, tujuan hidup kita bagi orang percaya adalah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Filipi 3:12 ayat 16. Bukan seolah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku. 14. Dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. 15. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. 16. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Kebahagiaan yang benar dalam kehidupan kita harus ada tujuan, yaitu menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus dan mempergunakan panggilan Allah di dalam kita. Mengapa kita harus hidup dengan tujuan? Karena Allah menghendaki, Allah mau kita hidup dengan ada tujuan, supaya apa yang kita lakukan di bumi jangan dilakukan tanpa tujuan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, banyak hal yang menghambatkan kebahagiaan yang benar di depan kita. Walaupun kita merancang sesuatu dengan tujuan di depan kita, yang harus kita tahu, memiliki kebahagiaan benar itu adalah menerima diri kita sendiri apa adanya. Banyak hal, banyak orang yang tidak dapat menerimanya dirinya sendiri, sehingga dia seolah-olah mengutuk dirinya. Kenapa saya lahir pendek? Ini persoalan manusia. Kenapa saya lahir dalam keluarga yang miskin? Kenapa dulu saya tidak lahir di dalam keluarga yang kaya?
memiliki rumah, kereta mewah, Mercedes, BMW, apalagi uang yang banyak. Sebenarnya semua itu diperlukan kita. Tapi yang kebahagiaan adalah hati, dalam hati kita yang Tuhan mau. Bukan kebahagiaan di luar ditayang-tayangkan. Ya. Yang Tuhan mau adalah kebahagiaan yang benar adalah dengan tujuan untuk melakukan panggilan Tuhan di depan kita. Saya percaya kita ada talenta kurnia Tuhan beri bagi kita. Seperti mana Deacon Surita yang Tuhan percayakan untuk memimpin dalam ibadah kita hari ini. Pemain musik, penari rebana, penyanyi raga. Saya percaya semua kita ada talenta Tuhan terjaga. Tidak ada kecuali seorang pun. Tuhan mau kesempatan hidup ini untuk kebahagiaan benar itu, arahkan hidup kita untuk tujuan bagi Tuhan. Amin. Yang kedua, karena sesama kita yang menghendakinya. Dalam kita memiliki kebahagiaan benar selain menerima diri kita sendiri, yaitu kita harus memaafkan, mengampuni sesama. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri katakan di dalam firman-Nya, di mana Petrus berkata padanya, Tuhan Yesus, berapa kalikah saya mengampuni saudara saya? 7 kalikah? Yesus mengatakan 70 kali. Nah, apakah sebagai manusia mampukah kita untuk mengampuni sesama kita? Untuk memiliki kebahagiaan yang benar di depan kita, saudari saya kasih dalam Tuhan Yesus, harus saling mengampuni. Karena saya percaya bahwa sikap kita tidak sama. Ada sikap yang kasar, ada sikap yang lembut, ada sikap yang sederhana. Tapi hanya penerimaan kita itu kadang-kadang kata-kata orang itu membuat kita tersinggung. Apalagi yang batu api itu, yang tidak ada salah dibuat salah-salah. Nah, ini untuk kita memiliki kebahagiaan yang benar dengan tujuan hidup kita, Tuhan mau supaya kita memaafkan dan mengampuni sesama, dan juga memberi. 2 Korintus 9 ayat 7 katakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Saya tahu kita diberkati Tuhan, punya pekerjaan. Nah, untuk kita mengembangkan peran Tuhan, Tuhan mau kita memberi. Katanya, apabila kita memberi, kita diberkati. Ini yang ada untuk kita memiliki kebahagiaan yang benar dalam kehidupan kita. Untuk melakukan, mendengar dan melakukan firman Tuhan, dengan mengarahkan tujuan kita kepada Tuhan yang kita handalkan, harus memberi. Saya percaya firman Tuhan, seperti mana kita sejadah dalam setiap kita mengambil pinjaman Tuhan, kita telah diulang kalikan untuk diberitahu untuk memberi persembahan, bahkan persepuluhan. Jadi untuk kita memiliki kebahagiaan yang benar, setialah memberi pada Tuhan, dan pasti Tuhan akan memberkati kita. Amin. Yang ketiga, kasih. Kebahagiaan benar dalam memiliki kasih, baik dalam keluarga, dalam gereja, bahkan dalam masyarakat. Di mana kasih itu membawa satu kesatuan bersama. Kadang-kadang dalam kita melihat norma yang baru ini, banyak hal-hal yang terjadi. Untuk kebahagiaan yang benar untuk masyarakat, negara kita, warga kita, gereja kita, perlu ada kasih. Karena kasih itu menutupi banyak dosa. Saya mulai
bersama dengan istri saya yang sekarang ini sebagai kepala keluarga, saya memang mengutamakan Tuhan depan. Untuk saya mengenal Dia, untuk saya mengerti apa yang kehendaknya. Hanya satu hal yang buat kami dua bersatu adalah kasih. Setiap pagi kami berdoa. Dan kadang dia senyum dengan saya, tapi bukan apa. Apabila kami dua berdoa, saya harus pegang tangannya. Ada kata saya yang firman Tuhan, dia kata, perlu kah? Perlu. Nah firman Tuhan katakan, di mana dua orang bersatu kan, berdoa apa yang mereka minta itu Tuhan kabulkan. Amin. Nah, saya percaya kerja Tuhan, jemaat Tuhan di sini, suami istri. Kalau kamu hari-hari yang lain hanya berdoa 5 hari, ikut dengan pastor. Setiap pagi bukan hanya terus bangun tapi terus gigi dulu ya. Berdoa bau juga kan, kena tidak terus gigi. Kan, pegang tangan istri. Tapi katakan I love you. Tidak salah kan? Itu kan istri kita, suami kita. Kalau kita sudah katakan, oh pastor itu nama sudahlah. Tapi ungkapkan. Kadang-kadang dalam tidur kita kan bangun pagi ada juga mood yang tidak baik. Ya katakan I love you. Itu berikan semangat. Pegang tangan bersama berdoa. Apa perkara yang kita perlukan? Itu perlu. Baru kita memiliki kebahagiaan yang benar. Amin pas final. Amin. Haleluya. Yang terakhir itu bersyukur. Untuk memiliki kebahagiaan yang benar adalah bersyukur. 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala perkara mengalami kesukaran dalam hidup ini, susah kita bersyukur kan? Bersyukur karena itu bersyukur kita mengundangkan hadirat Tuhan. Bersyukur itu mengundangkan satu kuasa Tuhan hadir di dalam hidupan kita dan keluarga kita. Kalau saya sedih, saya menyanyikan segala puji syukur. Yang saya nyanyi selalu harapanku. Kenapa bila kita naikkan nyanyi itu membuat satu semangat bagi kita. Jadi harapan yang dapat kita harapkan dunia ini saudara. Saudari jemaat Tuhan yang saya kasih. Hanya pada Yesus saja yang dapat memberikan pengharapan. Amin. Dia memampukan segalanya untuk kita. Perlu kita bersyukur setiap hari dalam suatu keadaan apapun. Bersyukur. Pemuda-pemudi yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, untuk kalian memiliki kebahagiaan yang benar. Walaupun kalian single sekarang, mungkin ada yang terasa mau kawin, mau cari jodoh, ya. Muliakan Tuhan dalam kehidupan. Bersyukurlah pada Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Supaya dalam kita menjalani kebahagiaan yang benar ke arah tujuan hidup dan kehidupan kita, milikilah hati yang bersyukur. Sebagai penutup kesimpulan, hiduplah takut akan Tuhan, dengarlah dan lakukanlah firman Tuhan, dan milikilah hidup yang punya tujuan yang benar. Mari jemaat Tuhan kita berdiri, kita naikkan nyanyian, kita akui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Hanya Kau Tuhan di hidup kita.
Lewat nyanyian ini, akui Tuhan turun dalam kehidupan kita untuk kita memiliki kebahagiaan yang benar. Jauhkanlah segala hal-hal yang kemunafikan, pencemooh dan sikap yang berusaha. Dan milikilah hati yang takut akan Tuhan, dan melakukan dan mendengar firman Tuhan tetap melakukan. Hanya Kau Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan, kami naikkan nyanyian Bapa. Kami mau mengakui Kau Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan budi dan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku ku berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah
Terima kasih Bapa untuk segalanya, untuk firman-Mu yang menguatkan kami, untuk kami mencari kebahagiaan yang benar. Jauhkan kami dari kejahatan hidup Tuhan. Jauhkan kami sikap pasif, jauhkan kami sikap orang yang pencemooh. Berikan hati kami takut akan Engkau Tuhan. Berikan kami melakukan dan mendengar dan melakukan firman-Mu Tuhan, dan juga untuk mengarahkan hidup kami tujuan hanya padamu Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Berkatilah jemaat kami hari ini Tuhan, dalam firman-Mu, mendengar firman-Mu, yang firman-Mu dimeteraikan dalam hati kami bersama, supaya kemanapun kami akan pergi, kami tidak akan lepas dari kebahagiaan yang benar dalam Engkau Bapa. Sukacita kedamaian-Mu Tuhan, hiduplah dalam kehidupan kami Bapa. Walaupun kami mengalami suatu keadaan apapun, biar kami didasarkan firman-Mu. Puji nama Bapa, haleluya. Doa hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang Tuhan katakan amin. Haleluya. Jangan dulu. Ya, terima kasih atas firman yang telah dikongsikan oleh Pastor Joseph. Pastinya memberkati kita semua. Dan seterusnya masa ini kita melihat politik gereja kita. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat datang ke kebaktian ibadah kita pada hari ini. Untuk buletin gereja pada minggu hadapan, pemimpin pujian Pastor Joseph Sia, pengkhotbah Pastor Lotte Sakai, penyanyi latar pelayanan Bapa, penari rebana kumpulan Sukacita. Tangguk persembahan kita pada minggu hadapan ada 2, yaitu tabung umum dan tabung bangunan. Pemain muzik kumpulan E, membersih gereja Komsel Hosana. Persekutuan doa syafaat pada hari Rabu ini yang akan memimpin dan sharing adalah Sis Lorita Bulan dari Pelayanan Pemuda-Pemudi. Pelayanan wanita, persekutuan wanita ditiadakan pada petang ini. Pelayanan pujian dan penyembahan, jika ada di antara jemaat yang ingin terlibat di dalam pelayanan pujian dan penyembahan, sila maklumkan dengan EJK Pujian dan Penyembahan, Deacon Sofia. Pelayanan Tadika Akar Baik Cawangan BM Glory Permi, pendaftaran bagi tahun 2021 kini dibuka, terbuka kepada kanak-kanak yang lahir pada tahun 2015 hingga 2017. Sila dapatkan borang pendaftaran dari Cikgu Jacqueline dan Cikgu Caroline di Tadika Akar Baik. Pelayanan Komsel merujuk kepada SOP terkini dari JPBNS bertarikh 3 Oktober 2020, kita tidak dibenarkan mengadakan kunjungan keagamaan rumah ke rumah. Jadi semua kegiatan Komsel kita ditangguhkan buat sementara. Pihak gereja akan memaklumkan arahan rasmi dari BEM Pusat mengenai perkara ini. Sumbangan keahlian BEM sebanyak RM10 seorang. Sumbangan ini hanya diberi sekali dalam 1 tahun dan akan diserahkan kepada BEM Pusat. Bagi jemaat yang sudah mendaftar sebagai anggota gereja yang sah dan berumur 12 tahun ke atas adalah perlu memberi sumbangan keahlian ini. Sila berhubung dengan Dekan Septijuk berkenaan dengan sumbangan tersebut. Kunjungan dan kaunseling. Sekiranya ada di antara jemaat yang memerlukan kunjungan dan kaunseling, sila hubungi admin gereja atau hubungi terus pastor yang ada supaya dapat mengatur masa perjumpaan. Sebagai pematuhan kepada SOP yang telah ditetapkan, jemaat diminta supaya sentiasa memakai face mask sepanjang sesi ibadah berlangsung atau setiap kali masuk ke dalam bangunan gereja, menjaga jarak fizikal, menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan, merekod maklumat diri di kaunter saringan setiap kali masuk ke dalam bangunan gereja, dalam buku kehadiran ataupun menggunakan QR melalui aplikasi MySejahtera. Dan bagi jemaat yang bergejala batuk, sesak nafas, demam dan kanak-kanak berusia 12 tahun ke bawah adalah tidak dibenarkan untuk mengikuti upacara ibadah. Patuhi SOP yang ada untuk kebaikan kita bersama. Mari berdoa untuk ruangan ibadah supaya sentiasa selamat untuk digunakan semasa acara ibadah atau persekutuan yang diadakan.
bagi jemaat supaya mempunyai kerinduan untuk beribadah di gereja, dan juga bagi jemaat yang tidak dapat menghadiri ibadah di gereja agar mereka juga mengalami lawatan Tuhan melalui ibadah secara online ataupun persekutuan dengan keluarga. Untuk jemaat yang sakit yang berada di rumah atau di hospital. Untuk ahli majelis gereja supaya diberi hikmat oleh Tuhan dalam pengurusan pentadbiran gereja, dan juga agar ada kesatuan kerjasama di antara pastor dan pemimpin yang ada. Untuk pastor dan penginjil yang melayani di kawasan pendalaman dan bandar supaya tetap berada di dalam perlindungan Tuhan dan berhasil di dalam penuaian jiwa di tempat yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Berdoa juga bagi BEM Pusat, itu Majelis Eksekutif, Majelis Umum dan Penyelaras setiap pelayanan, supaya mereka dapat menjalankan tugas yang telah dipercayakan dan ditetapkan kepada mereka. Berdoa bagi keamanan dan keselamatan Bandaraya Miri dan bagi negeri Sarawak, supaya penyertaan Tuhan di dalam kepimpinan kerajaan negeri, supaya ada kesatuan di antara semua suku yang ada, khususnya untuk negara Malaysia, agar tetap berada di dalam perlindungan Tuhan serta bebas dan pulih dari penularan COVID-19. Ya, terima kasih di atas bulletin sebentar tadi. Dan boleh saya lihat lambaian tangan ada yang jemaat baru pertama kali hadir di gereja kita BEM Glory Permi? Ada di belakang sana? Ya, haleluya. Kita menyambut kalian dalam kasih Kristus di tempat ini. Dan sekiranya kalian belum memiliki gereja yang tetap, kami mempersilakan kalian untuk mendaftar di gereja kita. Dan seterusnya saya berikan masa ini untuk Pastor Joseph untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Silakan. Baik, mari kita berdoa. Kita berdiri sekali lagi. Dan nyanyikan nyanyian Ku Mau Cinta Yesus. Bagai kenal kita dengan Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa dalam hati. Nanti yang memimpin dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu di bumi itu di surga adanya. Pada hari ini kami ucap syukur karena kami dapat beribadah tempat ini. Walaupun negeri jiran kami mereka lockdown oleh karena penyakit, tapi kami disatu dalam Kristus. Kami adalah anak-anak tebusan itu. Bapa, kami datang padamu merendahkan diri kami Tuhan. Di mana-mana persoalan yang kami alami dalam normal baru ini Tuhan, dalam kami mengarungi dan juga dalam keadaan penularan COVID-19 Tuhan. Sebagai manusia kami takut khawatir dengan keadaan ini, tapi kami tentu hal yang kami percaya. Firman-Mu Tuhan yang dapat meneguhkan kami. Firman-Mu menjanjikan perlindungan apabila kami bernaung percaya padamu dalam hidup ini Bapa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah dalam ibadah kami dari permulaan pertengahan dan selesainya. Kami telah memuji nama-Mu, telah mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap percaya Tuhan itu adalah Allah kami, dimanapun kami berada.
Kami doakan bagi jemaat kami yang tidak bersama oleh kena keadaan PKP yang ada Tuhan, bahkan menjaga SOP. Ada anak-anak yang dapat ke gereja karena umur di bawah 12 dan orang tua. Tuhan, biar dimanapun mereka berada jemaat kami, Tuhan memberkati mereka. Biar mereka tetap percaya dan mereka mendengar firman-Mu di dalam online juga. Bangkitkan semangat mereka. Milikilah kebahagiaan benar dalam Engkau Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kami serahkan jemaat kami dalam penyakit, baik Pak Agus, bahkan jemaat kami yang lain, walaupun kami tidak tahu siapa mereka, tapi kami percaya oleh kuasa bimbingan-Mu, dimanapun mereka berada Tuhan, jamah mereka, biar mereka dapat kesembuhan, kekuatan, bahkan dapat kemenangan dalam Engkau Tuhan. Bapak, kami serahkan untuk diri kami pada ujung minggu ini, baik hamba-Mu yang mimpin, bahkan ketua daerah kami Pak Teloter yang memusikan firman tempat ini, bahkan bagian present worship, Engkau mengurapi kami Tuhan lewat nyanyian, apa yang kami lakukan di dalam pelayanan yang ada pada minggu depan. Tuhan yang menyertai kami, bahkan firman-Mu disampaikan oleh ketua daerah Tuhan Pak Teloter, Engkau persiapkan, berikan firman-Mu yang dapat membangkitkan semangat, dapat memberikan kami sebagai jemaat-Mu tetap di dalam Engkau Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan bagi kerajaan kami Malaysia, baik sebenarnya yang ada di Malaysia, Bapak Sarawak ini, bahkan juga di negeri Sabah. Apapun suatu keadaan yang terjadi, karena kami tahu itu adalah rencana-Mu Tuhan, untuk kami tetap percaya bahwa Engkau tengah-tengah menyaringkan kami Tuhan, tengah-tengah untuk kami tetap percaya di dalam keluarga kami akan menyembah Engkau Tuhan. Bukan hanya di gereja saja, tapi apabila kami ada di dalam keluarga kami, baik dalam pekerjaan kami, Tuhan hadir, Tuhan menjadi biarlah tempat kami, rumah kami menjadi mesbah kami, memuji dan mengagungkan Engkau Tuhan. Bapak, kami ingatkan saudara juga bagi majelis khotbah pusat Tuhan, juga saudara yang ada, bahkan guru-guru MAM, MITS yang mengajar, baik yang guru yang mengajar sana, bahkan pelajar yang belajar Tuhan, Engkau memberkati mereka, segala keperluan mereka Engkau berkati Bapa. Engkau telah memilih mereka, Engkau telah menentukan mereka menjadi pemimpin kami Bapa. Biar hikmat surgawi yang menguasai mereka. Kami doakan bagi kerajaan kami Malaysia, walaupun kami dengar banyak kekacauan, bahkan keadaan terang, tapi kami tahu Tuhan firman-Mu, sebagai umat-Mu kami harus menghormati kerajaan dengan berdoa percaya Tuhan yang mengangkat kerajaan, juga Tuhan akan menurunkan kerajaan. Semua itu adalah kehendak-Mu Tuhan bagi kami. Bapak, kami percaya Engkau tetap menyertai kami Tuhan dalam situasi apapun keadaan. Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu tempat ini Tuhan, keluar kami di tempat ini, biar kami mengalami kuasa mujizat-Mu, penyertaan-Mu dan depan kami. Mari jemaat arahkan hatimu kepada Tuhan, di mana berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Allah, Roh Kudus menyertai kita sekian sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Yeah.
Selamat